forum Winit Space 15 dengan tema Special Meta Ads Mastery, Meta Ads Hacks, jurus jitu beriklan untuk meningkatkan perkembangan usaha. Ini berfokus pada Meta Ads Enthusiast. Apa yang Anda pelajari? 1. Fundamental Meta Ads. 2. Algoritma beriklan di Facebook dan Instagram. 3. Preparation dan basic setup Meta Ads. 4. Strategi menargetkan tujuan pengiklanan yang tepat sasaran. Malam hari ini akan disampaikan oleh pemateri Mas Eko Bright. Untuk pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di akhir Kok bisa diam nggak? materi atau bisa chat langsung. Oke, silahkan Mas Eko, waktu dan persilakan sekarang. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih di musim hujan? Batuk pilek atau masih semangat? Kita mulai agak malam ya, 8:30 karena memang selain dari Indonesia kita juga mengakomodir dari pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri dan memang biasanya jam selesai kerjanya sekitar ini ya. Memang Winning Space ini adalah kegiatan sosiopreneurship ya. Kita membina teman-teman PMI pada khususnya untuk nanti ketika mereka sudah tidak jadi PMI, ada kegiatan positif yang bisa dikerjakan di Indonesia. Selain itu kita juga terbuka untuk teman-teman yang ada di Indonesia untuk kita belajar bersama, sharing gitu ya. Nah, malam hari ini saya akan membersamai teman-teman semua untuk belajar tentang Meta Ads. Saya mohon izin dulu ya, disclaimer dulu teman-teman yang sudah berpengalaman beriklan, mohon kosongkan gelas terlebih dahulu ya di sesi ini karena memang ini untuk pemula, untuk rekan-rekan yang mungkin belum pernah beriklan atau baru dengar apa itu Meta Ads. Jadi kita belajar tentang basic-basicnya dulu. Kalau berkenan mungkin teman-teman bisa open kamera ya, biar saya merasa bahwa saya lagi sama teman-teman peserta gitu. Boleh kameranya di open kalau bisa memungkinkan ya, dibuka kameranya. Sambil saya buka untuk slide-nya. Apakah sudah tampil teman-teman? Sudah Mas. Aman, Mas. Oke, baik. Kita mulai dari mana dulu ya. Suara saya gimana? Masih mengamat ya suara saya? Masih. Teman-teman tolong mute mic ya. Jadi biar Mas Eko bisa Iya, betul lebih sekali. gampang ya. Minta tolong mute mic-nya ya supaya Mic-nya tolong dimatiin ya teman-teman ya. mantul-mantul suaranya. Oke, mohon izin ya. Hari ini kita belajar tentang jurus-jitu beriklan di FB dan IG untuk pengembangan usaha. Nanti kita belajar tentang fundamental dan algoritma di Meta Ads. Table of content, topik-topik yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama tentang fundamental Meta Ads, lalu selanjutnya tentang algoritma dari Meta Ads, lalu persiapan iklan Meta Ads, campaign objektif dan targeting audience ya. Lalu yang terakhir nanti sedikit tips and trick beriklan buat yang belum pernah dan mungkin yang sudah pernah, tapi nanti ada hal-hal yang bisa dipelajari ya, ada insight-insight baru. Saya sendiri bergelut di
periklanan ini ya, terutama di Meta Ads ini kalau dibilang sebentar ya tidak, dibilang lama juga belum terlalu lama, mungkin sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Ya, ada produk seperti fashion, tas, ada juga catering, skincare yang kita juga bersama tim kita coba untuk iklankan itu. Jadi malam hari ini saya pengen sharing dengan teman-teman. Nanti kalau ada yang lebih tahu, silakan saya bisa dilengkapi ya materi yang malam hari ini. Sorry, eh, Mas, Baik. ini username iPhone sama Mbak Suprapti tolong matikan mic ya, sama Oppo. Iya, Sorry ya, ini biar silakan minta tolong kita sama-sama dimatikan enak ya. teman-teman ya. Oke, silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Abraham. Ya, fundamental Meta Ads ya. Meta Ads sendiri kalau buat teman-teman yang belum tahu, dia adalah platform periklanan digital yang disediakan oleh Meta, yaitu perusahaan induk dari Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, dan seterusnya ya, teman-teman. Sebenarnya kita juga bisa beriklan secara lebih simpel di ini ya, Buspost ya. Kalau teman-teman mungkin pernah posting feed, nah itu biasanya kan ada tombol warnanya biru, promosikan. Nah, itu teman-teman pakai metode Buspost. Cuma kita pakai Meta Ads platform ini supaya kita belajar dengan lebih komprehensif, lebih lengkap tentang pengiklanan di Facebook dan Instagram. Nah, keunggulan Meta Ads, kenapa kita harus menggunakan Meta Ads dan apa sih kelebihannya gitu ya? Yang pertama, targeting audiens yang akurat. Jadi, ketika kita proses men-setup iklan, itu kita disuguhi menu-menu pilihan untuk kita membuat target yang spesifik dan terarah gitu. Mulai dari usia, nanti jenis kelamin atau gender, demografinya, minatnya mereka, perilaku. Nah, itu nanti bisa di setup di Meta Ads itu. Yang kedua, biaya iklan yang terjangkau ya. Jadi, teman-teman, kita bisa setup untuk budgetnya ya. Budgetnya per hari itu berapa atau selama iklan berapa. Seumpama 100.000 selama iklan. Iklannya berjalan 3 hari, bisa. Atau 30.000 per hari selama 1 minggu, itu juga bisa. Nanti kan kita sesuaikan tergantung juga adalah dari campaign objektifnya atau tujuan kampanyenya itu mau seperti apa. Nah, nanti di belakang ada. Yang ketiga, fitur analisa kinerja yang detail. Jadi ada dashboardnya untuk reporting dan kita menganalisa kinerja. Yang keempat, platform yang terintegrasi untuk penempatan ikan. Jadi iklannya ini nanti placementnya kita bisa di FB, di IG, Messenger, Audience Network, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini algoritma iklan dengan Meta Ads ya. Maksudnya kerangkanya atau flow-nya kalau saya bilang ya. Sederhananya flow-nya, alurnya. Yang pertama teman-teman harus punya Facebook dan di situ teman-teman harus bikin fanpage. Nah, fanpage itu nanti akan kita tautkan dengan akun Instagram kita. Seumpama fanpage-nya namanya Toko Berkah, usahakan nama Instagramnya juga sama ya, Toko Berkah, dan itu nanti kita tautkan. Nah, setelah punya itu, pastikan Facebooknya, fanpage dan Instagramnya itu proper ya, maksudnya layak gitu, bukannya nggak ada fotonya, nggak ada follower, nggak ada deskripsi, ya masih kosongan mentah, jangan sampai seperti itu ya. Pastikan itu sudah layak untuk orang visit atau mengunjungi ke situ. Dan nanti setelah itu kita ke Meta Business Suite ya, atau ke FB Ads Manager. Jadi kita bisa bikin di Meta Business Suite, terutama untuk teman-teman yang kerjanya ngetim ya. Tapi kalau kerjanya nggak ngetim, maksudnya untuk personal, kita baru belajar, kita bisa dengan FB Ads Manager saja. Karena itu akan lebih simpel, teman-teman aksesnya lebih mudah. Terus menu-menunya nggak sedetail dan sebanyak di Meta Business Suite. Nah, untuk yang selanjutnya, setelah kita bikin itu, nanti kita men-setup terkait placement. Jadi, iklan yang sudah kita setting di Meta Business Suite, dalam hal ini FB Ads Manager ya, itu mau kita tempatkan di mana aja. Maksudnya kita tayangkan di mana.
Apakah di Facebook, di Instagram, di Messenger, Audience Network, atau di platform lainnya. Pada umumnya memang di Facebook dan Instagram ya, untuk yang setup di Meta Ads. Nah, selanjutnya ini terkait tombol call to action ya, atau ajakan mungkin. Kalau teman-teman pernah lihat iklan, biasanya kalau di feed itu kan muncul ya di timeline kita itu ada yang tulisannya bersponsor gitu. Nah, itu dia pakai iklan ya. Dan di situ nanti biasanya ada di pojok kanan bawah. Nah, itu ada call to action, learn more, pelajari selengkapnya, send message, kirim pesan, visit website, call now dan download dan banyak ya. Call to actionnya banyak. Call to action tuh semacam ajakan kita untuk ngapain nih? Kita yang lihat iklan ini mau disuruh ngapain gitu. Sederhananya seperti itu. Dan nanti kita juga setelah itu akan setup di lokasi konversi. Jadi setelah ngeklik tombol atau buttonnya call to action itu, kita mau arahkan kemana nih orang yang lihat iklan kita? Mau kita arahkan ke chat ke Messenger, chat WA, telepon kita, DM IG, atau mengunjungi landing page, website, atau e-commerce kita. Nah, itu nanti kita bisa sesuaikan dengan produk kita maupun strategi dari marketing kita. Nah, kalau sudah chat ke Messenger, chat ke WA, telepon, DM, nah itu teman-teman nanti masuknya ke teknik closing customer ya. Karena iklan itu tugasnya hanya mengantarkan customer untuk ngechat kita. Nah, setelahnya apakah closing atau enggak itu tergantung dari cara kita menghandle customer maupun strategi closing kita. Agar closing rate-nya tinggi itu seperti apa? Nah, itu ada materi tersendiri yang kita harus belajar bersama juga. Tapi lagi-lagi itu juga selain materi, ada teorinya, jam terbang juga mempengaruhi ya. Mungkin dari peserta ini ada yang seorang sales, ada yang biasa marketing di dunia nyata ya, bukan di online. Nah, itu sudah menjadi salah satu amunisi atau bahan untuk nanti kita sesuaikan di closingan melalui online atau melalui WA ya. Nah, persiapan iklan Meta Ads selanjutnya yang pasti teman-teman harus ada akun Facebook fanpage tadi ya. Lalu akun Instagram, akun WhatsApp bisnis. Dulu sepertinya masih bisa ya kita untuk setup di WhatsApp itu bukan WhatsApp bisnis ya untuk DM di lokasi konversinya, cuma sekarang harus WhatsApp bisnis. Nanti teman-teman sebelum menerbitkan iklan biasanya ada notis bahwa itu ada error karena WhatsApp-nya tidak terdeteksi sebagai WhatsApp bisnis. Jadi pastikan akun yang dibuat nomor baru kalau teman-teman punya nomor baru untuk customer service atau CS-nya atau teman-teman memang sudah ada nomor CS khusus, nah itu pastikan itu adalah dalam bentuk WhatsApp Business. Lalu membuat akun Meta Business Suite. Nah, nanti di Meta Business Suite itu teman-teman bisa ngeklik untuk pengelolaan iklan atau Ads Manager. Atau teman-teman juga bisa langsung dari Facebook ke Ads Manager. Landing page atau website, nah ini tidak kalah pentingnya ya. Karena ini cukup membantu memberikan prolog kepada customer tentang apa yang kita jual, apa yang kita tawarkan, jasa-jasa atau service apa yang coba kita berikan. Nah, itu bisa diberikan penjelasan di landing page atau website. Lalu yang tidak kalah penting adalah konten iklannya. Jadi sebelum iklan pastikan kita sudah punya konten iklan yang memang layak untuk diiklankan. Nah, ini untuk tampilan awal ya, Meta Business Suite. Teman-teman bisa search nanti di search engine-nya teman-teman di Google, di Safari, dan lain-lain sebagainya. Keywordnya ya Meta Business Suite atau Facebook Business Suite juga bisa. Ini tampilan untuk sign in atau sign up-nya. Sekarang lebih mudah ya, teman-teman bisa loginnya dengan akun Facebook maupun Instagram. Nah, ini untuk tampilan Meta Business Suite-nya di dashboard-nya ya. Ini salah satu contoh yang sudah saya buat.
Enggak kan. Ini tidak harus teman-teman bikin. Cuma ketika teman-teman nanti gambarannya akan ke depan, oh tim marketingnya kita nggak hanya satu orang. Nah, kita akan ngetim digital marketingnya mungkin 5 orang. Nah, saya kira perlu teman-teman membuat dari Meta Business Suite ini. Nah, ini kalau untuk Ads Manager. Nanti aksesnya dari teman-teman login di Facebook. Kalau logonya di desktop ya, di laptop maupun tablet, teman-teman nanti bisa akses di pengelolaan iklan. Biasanya dalam satu menu di halaman dan seterusnya itu nanti ada pengelolaan iklan. Ketika diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke Ads Manager. Oke, kita lanjut. Campaign dan objektif, lalu dan targeting audience ya. Jadi campaign objektif ini berkaitan dengan tujuan kampanyenya. Nanti mau seperti apa, lalu targeting audience adalah sasaran dari orang yang ingin melihat iklan kita itu seperti apa. Nah, ini nanti penting karena efektivitas dari iklan kita termasuk nanti budget yang kita keluarkan untuk iklan itu maksimal atau tidak, optimasi iklannya, nah itu berkaitan juga dengan ini. Campaign objektif sendiri ini ketika teman-teman nanti membuat iklan, tadi kan saya udah buka untuk dashboardnya dari Ads Manager. Nah, teman-teman nanti ketika klik buat kampanye atau iklan, nah teman-teman akan disuguhkan pilih tujuan kampanyenya. Nah, ini awareness. Awareness ini lebih untuk peningkatan kesadaran merek ya, atau dalam istilah di dunia branding itu kan disebut sebagai brand awareness. Jadi gimana orang kenal produk kita. Nah, ini penting untuk teman-teman yang brand-brand baru, tidak usah langsung hard selling ya. Hard selling itu adalah kita jualan langsung menjual produk. Enggak, kita mulai dengan soft selling dulu nggak apa-apa. Lalu kalau memang akunnya, baik itu fanpage atau Instagramnya masih pengikutnya dikit, engagementnya juga rendah, teman-teman bisa pilih dengan traffic untuk meningkatkan kunjungan ke situsnya teman-teman, ke akun medsosnya maupun ke website. Nah, ini contoh penggunaannya untuk toko online, mengarahkan ke halaman produk. Lalu engagement atau interaksi, ini meningkatkan interaksi ya, fungsinya seperti memperbanyak like dan komentar di postingan-postingan atau feed-feed kita. Lalu yang selanjutnya yaitu leads. Ini untuk mengumpulkan data calon pelanggan ya. Lalu conversion ini penjualan ya. Supaya nanti tujuannya adalah langsung ke penjualan. Ada produk-produk yang memang kita harus mengenalkan dulu, terutama yang brand-brand baru. Ada yang itu yang kita jual adalah yang sudah memang brandnya itu brand equity atau kekuatan brandnya itu sudah bagus, jadi kita tinggal langsung selling aja. Atau nanti pilihan tujuan kampanyenya ke penjualan. Lanjut ke targeting audience. Nah, ini berkaitan dengan penargetan ya. Jadi sekarang di Meta Ads sendiri itu sudah menggunakan AI dengan pemirsa Advantage Plus ya. Jadi Meta sudah bisa mengautomatik untuk audiensnya, kita bisa menyimpan lalu biarkan Meta bekerja untuk mencari audiens kita, atau kalau teman-teman mau memang mau belajar setting-setting ngulik-ngulik ya kita harus setup sendiri. Jadi ini ada umur, jenis kelamin di atasnya sini ya. Tidak saya screenshot itu ada nanti seperti settingan lokasi ya. Jadi iklan ini mau kita arahkan di mana. Semua teman-teman usahanya adalah toko pakaian di Surabaya. Nah, nanti kita bisa setup di sekitaran Surabaya itu dan radius berapa meter dari situ untuk targeting iklan kita. Nah, ini contoh untuk pembuatan setup iklan Meta Ads. Yang pertama contohnya adalah usaha catering. Kampanyenya atau objektifnya apa? Awareness. Cateringnya baru dibikin, belum lama. Nah, kita perlu awareness dulu, mengenalkan. Oh, ada catering apa nih namanya? Kebun Sari Catering. Nah, setelah itu bagaimana? Traffic.
kita mendatangkan traffic dulu. Orang biar berkunjung dulu ke website kita, ke akun medsos kita. Tapi selain berkunjung itu ya, sebelum traffic, pastikan bahwa akun kita proper, akun kita layak untuk dilihat gitu loh. Kita meminta orang untuk mengunjungi kita, melihat kita, tapi kita nggak tampil dengan layak, nggak menawan gitu kan. Orang jadi lihat sebentar langsung pergi. Jadi pastikan konten-kontennya baik reel maupun feeds, lalu highlight, detail bio itu sudah disetting sedemikian rupa sehingga orang mau kepoin, mau stalking di akun kita ketika kita pakai traffic. Nah, interaksi ini tadi yang saya sampaikan juga bisa dalam bentuk langsung chat DM, lalu Messenger maupun di WA. Lokasinya ada di Jogja sama Ponorogo. Nah, kalau mau digabung juga bisa. Nanti di settingan lokasi teman-teman bikin Jogja dan Ponorogo atau tambah plus radius berapa meter dari 2 poin lokasinya itu juga bisa. Atau mau dibikin AB test, AB testing ya. Kita mau bikin perbandingan iklan, itu juga bisa. Lalu untuk usia, ini kita setup untuk Indonesia rata-rata memang minimal usianya di 21 ya ketika kita setting di Meta itu. Jadi kita targetkan di 21 sampai 55 di usia produktif. Biasanya kan catering tuh yang mesan itu adalah orang-orang yang kerja di kantor, terus lembaga pendidikan, terus acara-acara pernikahan dan hal-hal yang lebih berkaitan dengan kegiatan-kegiatan produktif kerja. Jadi kita usahakan di usia-usia kerja ya. Untuk gender semua, lalu minat nanti catering, pesan makan, dan seterusnya. Perilaku ya, frequent traveler ya. Lalu pengguna e-commerce terutama ya. Kalau sekarang kan saya kira mulai dari Gen Z, milenial, dan gen-gen sebelumnya kan udah sangat ini ya, udah sangat sering menggunakan atau transaksi online. Lalu placementnya supaya gampang atau penempatan iklannya supaya gampang kita bikin automatic aja. Lalu CTA-nya order now atau pesan sekarang, call to action-nya. Anggarannya karena kita asumsikan bahwa kita ini hanya untuk awareness, traffic, interaksi masih masih oke lah. Kita 30K atau 30.000 per hari. Durasinya 7 hari, saya sarankan teman-teman pakai 7 hari. Karena di 1 sampai 3 hari pertama iklan itu berjalan, jadi AI-nya di Meta Ads itu kan dia pakai machine learning ya. Pembelajaran mesinnya itu dia perlu mengadaptasi. Ibarat anak sekolah itu kan dia perlu matrikulasi dulu, dia perlu belajar dulu, diberi pengantar dulu, gagal-gagal dulu. Nah, biasanya 3 hari pertama memang belum akurasinya belum bagus, tapi kalau sudah hari keempat dan selanjutnya itu akan lebih lebih efektif, efisien iklannya. Terus jamnya ini kan dari 3 ini sama ya. Memang kita bikin di jam kerja supaya kalau teman-teman mengarahkan itu ke chat WhatsApp maupun ke DM, Messenger, ketika jam kerja kan teman-teman akan fast respon. Salah satu yang bikin kita kehilangan customer itu adalah bagaimana kecepatan kita membalas atau merespon chat itu sendiri. Kadang-kadang selisih berapa menit itu customer udah keburu check out atau pesan di tempat lain. Untuk selanjutnya yang kedua itu fashion wanita. Objektifnya kita pakai traffic, conversion, engagement atau interaksi. Nah ini kita anggap lokasinya di Jogja. Jadi kita arahkan untuk Sleman, Bantul, dan Yogyakarta. Nah fashion wanita ini kita bisa online maupun kita juga punya butik ya. Itu juga bisa. Kalau online kita perluas lagi, bisa atau kita bikin pemirsa-pemirsa khusus. Oh, pemirsa Jawa Barat, pemirsa Jawa Tengah, pemirsa Jawa Timur, pemirsa Jogja. Nah, itu nanti kita bisa setting di Meta Ads itu sendiri. Untuk targetnya perempuan, automatic placement, lalu anggarannya ini sebagai contoh aja ya, 50K per hari. Selanjutnya di dealer motor. Nah, dealer motor itu kan biasanya yang berkunjung adalah ya radiusnya nggak terlalu jauh dari situ ya.
Beda dengan dealer mobil. Kalau mobil lintas provinsi, lintas pulau pun kadang masih ada orang yang mengunjunginya ke situ. Kalau motor itu kan karena dealernya banyak dan di berbagai daerah juga lebih merata ya. Jadi biasanya radiusnya nggak terlalu jauh. Kita anggap aja dealernya di Surabaya ya. Kita bikin radiusnya di 25 km. Nah, untuk minatnya ya tentu sepeda motor, otomotif, kendaraan bermotor, lalu juga pembelian kendaraan baru. Untuk call to actionnya kita kirim pesan. Jadi kenapa call to actionnya nggak order now, shop now, tapi kita buat yang send message karena motor tuh bukan barang murah ya teman-teman. Motor bukan barang murah yang kita harus nyoba dulu. Ini juga berlaku di properti. Biasanya kalau properti diarahkan dulu ke landing page, nanti di landing page ada button WA atau button CS-nya. Biasanya di pojok bawah itu ada, nanti diklik. Nah, send message itulah baru proses untuk teman-teman prospeknya itu masuk ya. Kita memprosesnya bagaimana agar itu jadi closing. Biasanya kan kalau motor kan ketemuan dulu, lihat barangnya. Nah, itu lebih mudahnya dengan send message itu. Oke, kita masuk ke tips and triknya beriklan di Meta Ads. Yang pertama, bio akun medsos yang meyakinkan ya. Tadi seperti saya sampaikan yang proper, yang memang layak. Jadi kalau teman-teman saat ini sudah mulai usaha melalui online, sudah membuat brand sendiri, mulai diisi konten-konten dulu. Jangan buru-buru beriklan, tapi diisi konten-konten dulu. Di YouTube tuh banyak bagaimana cara membuat iklan yang, mohon maaf, membuat konten yang menarik, platform-platform yang memungkinkan kita bisa desain grafis secara simpel, itu juga juga banyak ya. Jadi kita perbanyak dulu kontennya dulu. Yang kedua, konten yang menarik. Nah, ini penting ya. Konten baik itu yang ada di akun medsos kita, di landing page kita, di website kita, ataupun konten yang akan kita gunakan untuk beriklan. Jadi konten untuk beriklan itu bisa kita ngambil dari postingan yang sudah ada, atau kita bisa bikin konten sendiri yang itu tidak ada di dalam postingan. Yang ketiga, tentang copywriting dan caption yang mudah dipahami dan bikin penasaran. Jadi customer atau orang yang lihat iklan kita, calon customer, kita sebut leads ya, atau prospek itu melihat apa yang tertulis, baik itu caption maupun copywritingnya, nah itu membuat mereka tergugah untuk ngeklik nih, untuk penasaran nih produknya seperti apa. Nah itu kita harus juga belajar. Yang keempat, tentang perhatikan targeting audience, penempatan iklan, lalu tujuan dari call to action, lokasi konversinya ini juga harus diperhatikan. Seperti tadi saya sampaikan properti, properti kalau teman-teman langsung shop no order no ya harga properti berapa sih, ratusan juta, orang apa ya langsung mau beli, kan nggak juga ya. Biasanya dia diarahkan dulu ke landing page, nanti di landing page itu ada special offer, ada fitur and benefit dan lain-lain sebagainya. Jadi ada product knowledge, pengenalan tentang produknya teman-teman. Itu di landing page atau website itu barulah diarahkan ke WhatsApp. Lalu lanjut ke budgeting iklan yang sesuai kemampuan. Jadi iklan itu bukan yang ngeluarin uang besar lalu untungnya besar, bukan ya, bukan seperti itu ya. Bukan antara input dengan output sama, itu enggak ya. Jadi iklan ini juga dipengaruhi oleh bagaimana kita men-setup iklan. Kita mulai, karena teman-teman mungkin masih awam ya, saya menganggap bahwa mayoritas di sini masih awam. Nah, untuk budgetingnya mulai dengan yang murah-murah dulu. Atau untuk setup awalnya nanti mulai dari mendatangkan traffic atau brand awareness dulu. Nah, itu biasanya kalau hanya untuk nambahin follower, nambahin engagement, komentar, like, itu per hari 15.000, 20.000 itu sudah cukup oke ya. Tapi kembali lagi kontennya harus menarik.
Lalu pengaturan waktu beriklan yang tepat tadi ya, diusahakan teman-teman mengiklan di waktu-waktu ataupun hari-hari yang pas. Hari-hari weekend itu biasanya orang-orang kan lebih sering kumpul dengan keluarga, liburan. Jadi aktivitasnya dengan handphone itu kan berkurang ya. Terus selain itu juga waktu jam kerja teman-teman. Kalau teman-teman punya CS karyawan maupun CS-nya teman-teman sendiri, pastikan bahwa iklan itu berjalan di jam kerja. Nanti jam istirahat teman-teman ada yang chat, orangnya sebenarnya itu mau beli, tapi karena kita lama balas ya akhirnya kita kehilangan customer. Selain itu juga ini berkaitan dengan kalau customer kita juga harus paham bahwa kapan mereka gajian. Kan kita anggap aja customer kita adalah karyawan ya, meskipun nggak semua karyawan, cuma kita harus melihat pola-pola kapan gajian, kapan menjelang gajian, terus ada momen-momen tanggal-tanggal cantik itu kita bisa bikin program-program maupun nanti kita bisa lebih genjot iklannya di tanggal-tanggal seperti itu. Lalu customer handling, teknik closing yang tepat. Nah ini sangat penting ya. Kadang-kadang orang itu saya nemui beberapa teman-teman yang mulai beriklan itu dia sebenarnya secara CTR-nya bagus, terus biaya per kliknya juga tidak tinggi, cuma dia kok saya nggak closing-closing ya. Jadi ternyata yang harus dievaluasi juga bagaimana kita men-treat, kita memperlakukan customer yang chat ke kita ataupun DM ke kita. Jangan menempatkan kita sebagai diri kita atau pribadi kita ketika kita bertugas sebagai CS. Tapi ya tempatkan bahwa kita adalah CS yang harus aware, yang harus welcome, harus ramah ke customer kita. Dan harus sabar ya terutama karena customer tuh unik-unik. Kadang dia ngeklik iklan yang sama itu sampai 3-4 kali dan pertanyaannya sama. Kita pernah nemui seperti itu ya. Ya memang harus sabar. Ada juga yang dia udah tanya banyak, terus dia katanya udah kita masukin keranjang nih Kak, tapi nunggu gajian ya. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Baik, kita lanjut ke tools beriklan. Jadi di 2024, 2025 nanti pasti juga ada update. Kita dipermudah ya untuk beriklan di Meta Ads itu ya. Lalu contohnya nanti kalau teman-teman nyoba buat iklan, nanti ada di tampilan awalnya itu di window-nya adalah pengaturan yang direkomendasikan. Jadi itu simple setup. Dulu ini belum ada, adanya di pengaturan manual. Jadi kita harus mengatur banyak ya poin-poin yang harus kita edit di proses setting iklan itu. Nah, sekarang di Meta Ads lebih dipermudah. Lalu yang selanjutnya ya tadi ya, anggaran Advantage Plus, pemirsa Advantage Plus, dan Automatic Placement. Nah, ini melibatkan AI ya, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, bagaimana Meta itu dia bisa mengatur pengeluaran atau budget kita untuk iklan. Dia juga bisa mengatur pemirsa yang cocok untuk iklan kita atau konten iklan kita. Lalu penempatannya lebih cocok seperti apa. Jadi nanti sebelum teman-teman klik terbitkan iklan, kita bisa melakukan pratinjau untuk konten iklan kita. Bahkan kalau teman-teman arahkan itu ke landing page, kita juga bisa pratinjau landing page. Cuma settingannya akan lebih kompleks kalau kita mengarahkan iklannya ke landing page atau website. Karena harus ada setting pixel ya untuk kita tracking dari iklan itu seperti apa nanti kinerjanya. Nah, yang ketiga kita bisa pakai ChatGPT ya atau Meta AI. Nah, ChatGPT ini kita akses dari search engine kita, browser, Google Chrome dan lain-lain sebagainya. Lalu Meta AI ini dari WhatsApp kita ada ya. Kalau teman-teman sudah update websitenya, upgrade WhatsApp-nya teman-teman, nah itu biasanya di bagian cari, biasanya kita nyari kontak tuh ada Meta AI. Kita bisa banyak tanya ya di situ. Contoh, tolong buatkan copywriting untuk jualan produk penumbuh rambut. Nah, itu nanti dia akan bantu. Di ChatGPT juga sama. Kita nyari caption di situ juga sama. Ide konten juga bisa. Insight untuk setup iklan kita juga bisa nyari di situ.
Cuma ini kan tools untuk membantu. Jangan sampai kita bergantung berlebihan di sini karena nanti membatasi kreativitas kita. Yang keempat yaitu Add Creative AI. Nah, ini juga hampir mirip dengan itu ya. Cuma dia lebih lengkap lagi, dia bisa pembuatan iklan, kita bisa foto produk di platform ini, lalu copywriting dan masih banyak fungsi lagi. Tentunya nanti ada yang berbayar juga ya, ada fungsi-fungsi yang berbayar. Yang kelima, kalau teman-teman mungkin, wah saya kehabisan ide nih, atau saya nggak punya ide buat bikin konten. Meta sendiri dia menyediakan Meta Ads Library ya untuk kita mencari contekan konten iklan. Termasuk bahkan kalau teman-teman yang mungkin dropshipping itu bisa juga untuk riset produk winning di situ. Lalu selanjutnya Canva untuk desain konten iklan. Nah, ini saya kira teman-teman sudah familiar ya. Canva betapa mudahnya ya kita mau bikin desain poster, kita mau bikin PowerPoint, kita mau bikin video juga bisa ya. Bikin mockup juga bisa dan masih banyak lagi fungsinya. Untuk editing video ada CapCut dan KineMaster ya. Tentunya kalau ingin fiturnya yang lengkap ya harus premium. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ini AdSumo ya. AdSumo ini untuk kita mengelola iklan, Ad Manager, termasuk automationnya, lalu nanti reporting dashboard. Tapi dia juga berbayar kalau teman-teman mau menggunakan fitur yang secara lengkap. Jadi tools-tools ini bisa dipakai, Canva gratis juga bisa kok. Kita tinggal kreativitas kita. Kreativitas itu juga dipengaruhi seberapa sering kita membuat desain. Jadi nggak harus teman-teman Canva Premium. Nanti teman-teman coba desain, sering desain aja, cari-cari insight di medsos. Kita bisa lihat medsos kompetitor kita juga kalau dia memang lebih baik, nggak ada salahnya. Nah, itu kita bisa jadikan referensi untuk kita bikin konten iklan. Oke, itu ya teman-teman untuk materi kita malam hari ini. Mungkin kita bisa lanjut ke diskusi. Silakan dari teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, boleh. Halo? Iya, silakan. Oh, oke. Dan boleh Sorry. disebutkan namanya. Iya. Halo Mas Eko, aku Bram. Ya, Abraham. Mungkin eh, pertama-pertama dulu ya, buat Iya, kalau teman-teman ada silakan. pertanyaan, boleh selain. Mau tanya, Mm-mm. eh, ini aku kan punya produk kain ya, kain Iya. batik. Nah, Mm-mm, itu mm. eh mungkin aku nggak aku followersnya itu biasanya teman-teman lah gitu, teman-teman Iya. Mm-mm. keluarga gitu. Jadi belum banyak. Nah, ada fanpage cuma kosong gitu ya. Jadi belum Iya. belum pernah bikin. Nah, itu bisa nggak kalau aku langsung marketing ke conversion langsung? Bisa Mas, cuma nanti kurang optimal biasanya. Hmm, Iya, mending fanpage-nya itu Masnya nanti setting supaya dia ada lebih ke trafficnya dulu nanti atau engagement. Jadi dia akan dapat follower Masnya. Masnya akan dapat follower di fanpage itu yang suka atau following fanpage. Nah, nanti dia juga akan komen-komen. Paling nggak kalau udah ada 100 lah follower atau like-nya itu, nah nanti kita bisa mengarahkan ke interaksi maupun ke conversion gitu. oh gitu. Nah, kalau saran saya seperti itu. Tapi kalau mau dicoba langsung seperti itu juga boleh. Oke, oke. Nah, eh, terus kalau buat yang pemula nih, Hmm. yang belum pernah sama sekali, itu kita pakai FB Ads Manager ya, berarti ya? Ya, pakai FB Ads Manager. Oke, oke. Mungkin, Jadi masnya nanti masuk ke Facebook lewat hmm, laptop aja lebih gampang biasanya. hmm, Login Facebook, terus nanti di bagian kiri itu kan ada banyak menu ya pilihan ya kayak halaman, terus ya, pengaturan-pengaturan ya. tuh. Nanti Mas klik yang bagian pengelola iklan. Nah, nanti dia akan langsung diarahkan ke laman ataupun halamannya dari Ads Manager itu. Oke.
Oke, mungkin nanti di akhir mungkin dikasih dikasih contoh kali ya demo sebentar kalau kalau FBS Manager buat teman-teman buat aku sama teman-teman yang belum pernah tuh gimana sih? Mungkin kira-kira ada waktu nggak Mas? Sebetulnya ya hari ini aja sih Mas pengantar. Kalau Oh ya udah, teman-teman mau oke yang Mas. tutorial detail, nanti saya ada materi khusus di luar ini gitu. Oke Mas, siap-siap. Silakan Mas, ntar promosiin aja Mas. Silakan Mas. Siap. Baik, terima kasih Mas Abraham. Oke, Silakan dari oke. teman-teman yang lain boleh ditanyakan. Materi ini untuk materi awal ya, sangat untuk beginner atau pemula, jadi jangan sungkan-sungkan tanya. Eh, Selamat malam, Mas. Halo, selamat malam. Dengan Mbak Ya, siapa? Mas Ika. Ya, saya yang atas namanya Ica. Oh iya, Mbak Ica. Ya, Silakan Mbak Ica. ya. Baca itu nama anak saya. Nama Oh saya, iya, ya, siap. nama saya Rinta. Ya, maaf ya, Mas, ini nggak bisa apa namanya, dibuka videonya karena saya apa namanya pakai komputer. Jadi gini, saya kan sebenarnya saya udah pernah praktek gitu ya, iklan Mm-mm. kita gitu kan. Mm-mm. Tapi selama ini dulu pernah diajarin gitu kan, cuma saya nggak Mm-mm. mau gitu. Terus Iya, habis itu akhirnya saya pakai jasa pihak ketiga gitu kan untuk mm-mm. mau menjalankan. Mengiklankan. Cuman kayak saya kayak masih nggak puas gitu kan dengan apa yang hasilnya gitu, apa yang Mm-mm. dihasilkan gitu. Nah, baru saat pas saya ikut kelas ini gitu, tadi kan saya memahami beberapa hal bahwa salah satunya itu kalau ketika fanpage kita itu belum apa namanya belum berkembang gitu, Iya, berarti kan kita harus mengembangkan dulu, meningkatkan followernya kayak gitu. ya betul betul. Karena kemarin tuh yang terjadi sekarang ini adalah sekarang ini saya fokus ke TikTok dan Instagram gitu. Jadi sebenarnya Mm. itu jualannya itu jualan utamanya itu di Shopee gitu kan, di Shopee sama Tokopedia gitu. Cuman saya kan juga pengen menambah jalur lain gitu kan. Oh iya, Nah, jadi di Instagram itu ada admin yang memang tugasnya itu untuk setiap hari upload feed gitu kan. iya. Mm. Di TikTok juga ada, cuman kalau di TikTok kan eh, dia nggak bisa upload ketika dia ada pelanggaran di live-nya kan. Kemarin itu ada Iya, pelanggaran di heeh, TikTok selama betul. akhir-akhir ini sering gitu kan. Agak strict Gitu. ini sekarang TikTok beberapa live. Iya. Nah, terus habis itu di Facebook nih, di fanpage itu saya memang nggak apa namanya kurang kurang gimana ya, kurang perhatikan gitu. Jadi ini Mm. gimana nih, di Instagram saya tuh udah lumayan banyak followernya, sekitar ada Mm. 600-an lah gitu. Nah, kalau sedangkan di fanpage itu belum ada sama sekali gitu, karena dia memang nggak Mm. di ini gitu, nggak saya kembangkan gitu. Mm. Kan kemarin tuh waktu iklan menjalankan iklan itu kan pakai inian apa Facebook Manager ya. Mm-mm. Iya, heeh. Nah, itu kan sebelumnya emang akun pribadi saya itu udah berkembang gitu kan. Nah, kan tapi ini dia itu menghubungkan apa membukanya si fanpage manager ini kan dari akun pribadi kan, bukan dari fanpage gitu kan. Itu nggak sih yang pemahaman saya? Ya pakai Facebook kita juga bisa. Kita Iya, bisa share pengelolaan, Mbak. Makanya tadi kan saya sampaikan ada Meta Business Suite. Nah, itu kalau biasanya jasa-jasa pihak ketiga yang membantu pengiklanan, nah, dia minta akses ke ini. gitu. Mm-mm. Fanpage kita itu kan bisa diberikan akses ke orang lain ya. Maksudnya Iya, Facebook Mbak, Mbak punya Facebook, saya punya Facebook. Satu fanpage itu bisa dikelola dua Facebook. heeh. Nah, Jadi jadi ini tuh nanti di bisnis suite-nya itu yang pengaturannya, makanya Mbak pakai pihak ketiga juga bisa itu. oh iya, cuman ini gimana ya? Apakah saya itu konsentrasinya mengembangkan fanpage aja gitu, sementara Instagram saya Mm-mm. ini udah berkembang nih kayak gitu. Lah Atau selama ini ini gimana bisa Mbak? Maksudnya jalur Mbak dapat omset tuh lebih gacor dari mana? Nah, selama ini emang belum kayak ya kemarin itu pas waktu dicoba itu belum ada hasil gitu. Dari TikTok juga belum? Kalau TikTok mah udah gitu. Tapi kan Hmm. Pengen kalau nyoba Meta di Instagram iklan ya? Meta ini kan
Facebook sama Instagram kan Ya, nggak bisa betul. juga sama TikTok kan kayak gitu. Kalau pertama dia iklan sendiri kan kayak Ya, gitu. ada ininya sendiri. Mm-mm. Jadi saya Mm. konsentrasinya ini mengembangkan Fanpage dulu, Mbak. fanpage dulu atau Sambil paralel aja, Mbak. Sambil jalan dua-duanya aja. Feed tetap diupdate di Instagram. Lalu uh, Mbak Eca juga sambil ini fanpage-nya dikembangkan. Tadi seperti saya sampaikan ke Mas Abraham ya, paling tidak ada 100 lah. 100 di fanpage. ngikut ya di fanpage itu ya. Dan pastikan bio-nya juga udah oke. Maksudnya itu kan ada banner tuh di fanpage. Mm-mm. Dikasih bannernya, foto profilnya dikasih, nomor WhatsApp dipasang. Kalau ada microsite seperti SID, Linktree, nah itu silakan dipasang. Jangan lupa dihubungkan juga ke Instagram. Jadi kalau Mbak udah connect ke Instagram, sekali bikin feed di Instagram kan bisa ke posting juga itu di fanpage. Ya sih, cuman selama ini kayaknya tuh emang belum dihubungin itu atau sayanya yang Heeh. agak gaptek gitu. Karena dulu emang Coba yang ada jalanin timnya itu tuh sendiri, Mbak, itu yang ngelola Instagram. dulu itu kan yang jalanin tuh suami saya gitu kan. Terus Iya. suami saya Heeh. kerja akhirnya nggak sempat gitu loh ngajarin saya gitu. Iya. Heeh. Jadinya yang bingung sendiri gitu untuk in gitu. Nanti mungkin Nanti dicek dulu aja, akan Mbak, ada udah kelas, terhubung atau belum. mungkin ada kelas lanjutannya Mas tentang meta Iya, app. boleh nanti di akhir ya. Oh oke siap. Di awal kita edukasi dulu, promosinya akhir-akhir aja. Oh iya siap. Hmm. Siap, baik. Cukup, Mbak Eca? Iya iya makasih Mas Baik, Eka. terima kasih. Kita lanjut, teman-teman. Kalau nggak bisa open mic, bisa chat ya, teman-teman. Nah, Ya, selamat malam. aku ibu. Loh, galih, baik. Galih. Allah. Bekas. Oh, Mas Sofyan ini open mic. Silakan, Mas Sofyan. Ya, Halo ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Salam kenal, Mas. Ya, salam kenal balik. Ini Mas mau tanya kalau apa tadi kan di fanpage Mm-mm. syaratnya mesti ada follower. Nah ini kalau kita nggak punya follower di baik di fanpage ataupun di Facebook profil itu bagaimana Mas ya? Apa bisa untuk di apa Iklankan. beriklan? Bisa, Ah, bisa, Mas. Ngiklan bisa. Meskipun wah, masih kosongan pun bisa. Cuma kan nanti hmm, pengaruhnya adalah di hasil. oh, apa ada emang disiapin tools tertentu yang bisa secara otomatis dapat follower atau bagaimana Mas? Ah, itu nanti di ini Mas, di tadi objektif campaign tadi ya. Nah, ini Masnya nanti bisa pilih tujuan iklannya itu di awareness ataupun traffic. Biasanya itu untuk menambah follower juga ya. Tapi Oh, kalaupun awareness atau traffic kalau akun kita kosong, ya ah, gimana ya? Orang mau lihat apa, mau follow apa, Mas? Kan juga repot juga ya. hmm, makanya kan Kalau ya itu ditanya bisa ngiklan apa enggak bisa. Cuma nanti hasilnya pasti jelek. berarti yang harus ditempuh itu harus punya follower dulu ya. Lebih baik seperti Kita itu Mas. Organik akan lebih bagus. Karena kalau Mas umpama beli follower dan followernya ternyata akun-akun bodong atau akun luar ya, negeri yang nggak jelas, itu nanti Meta kan tadi saya sampaikan ada pemirsa advantage ya. Dia ah, Meta akan gunain AI untuk screening. Di sini pun kita bisa set up untuk pemirsa khusus ataupun pemirsa serupa. Nah, ini akan kesulitan untuk tepat sasaran karena follower kita follower fake ya. bodong. Iya, betul sekali. Oh, itu kan di Instagram juga mesti ada followernya juga gitu Mas ya. Ya, betul-betul. Berarti harus Harapannya ada kalau ya untuk yang proper layak untuk mulai beriklan gitu. soalnya nanti iklannya tuh runningnya di Facebook sama di Instagram gitu Mas ya. Ya, Bisa nanti dua. placementnya kita bisa setting Mas untuk penempatan iklannya. Ini placement. Keduanya bisa keduanya Bisa, di bisa Facebook atau keduanya. di Instagram. Mm-mm. Ya Pun di itu Facebook kesulitan. nanti dia masih bisa di dalamnya ada sub-subnya sendiri, story, feed dan lain-lain sebagainya. Instagram juga seperti itu. Oh, ya itu kesulitannya itu di follower itu soalnya kan saya juga Ya, nggak aktif di Facebook. pelan-pelan mulai diaktifin Mas. Nanti kan sambil belajar Eh, Meta Ads sambil diaktifin eh, paralel. Nah, nanti kalau udah bisa
pas follow-nya udah lumayan tuh. Itu anggarannya kira-kira berapa Mas? Yang efektif itu? Kalau hanya nyari follower Mas ya, 100.000 itu sudah cukup bagus ya. Tapi dalam catatan kontennya bagus. Kontennya Hmm, itu menarik gitu. oh, Jadi 100 iya. ribu itu pernah saya dapat follower di fanpage itu sampai 500. Itu orang semua, maksudnya nggak yang akun bodong gitu ya. Heeh. Jadi Oh, sebenarnya makanya tadi disampaikan bahwa cukup terjangkau. Nah, terjangkaunya itu ya kalau kita bikin kontennya pas, settingnya oh, oke, betul, nah nanti dapatnya juga maksimal. oh. Nah, kalau kita beli Itu 100.000 itu di online yang jual follower mungkin dapatnya banyak, cuma kan akunnya bodong. bodong semua. Berarti efektifnya yang pakai tools apa tadi yang buat follower itu ya di Meta Ya, Ads gitu Mas ya. di traffic, interaksi, awareness itu tiga itu, Mas. Oh, itu dicariin yang sesuai niche-nya kan tentunya kan. Iya, betul. Nanti kan kita setup sesuai itu di antara Oh, tiga oke itu. oke oke. Ya. Oke, Gitu. makasih Mas. Baik, sama-sama Mas Sofyan. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang lain. Oh, ini ada yang tanya ya di chat ya. Malam Mas Eko, saya mau tanya apakah fanpage sama dengan profesional model FB profesional? Mana yang lebih bagus? Kalau mode profesional itu kan beda ya, Mbak. Kita bisa dapat penghasilan dari situ. Cuma ini fanpage ini jadi di dalam akun Facebook kita kita bikin untuk akun tersendiri pengikut. Jadi di dalamnya itu halaman itu loh, Mbak, kalau kita ngeklik di menunya itu. Jadi bukan mode profesional Facebook. Kalau lebih bagus yang mana kan tergantung kegunaannya. Biasanya kalau mode profesional kan di Facebook yang saya amati, nanti teman-teman bisa melengkapi ya. Saya lihat adalah influencer-influencer yang biasanya share konten di sana. Nanti kalau engagementnya tinggi kan dia dapat bayaran ya dari Facebook ya. Itu kalau kita pakai yang profesional. Tapi kalau teman-teman untuk beriklan, untuk bisnis ya lebih cocok pakai fanpage itu tadi ya. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dibandingkan karena arahnya sendiri-sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Livia. Semoga menjawab ya Mbak Livia. Ini di atasnya juga ada lagi dari Mbak Mas Datul Korinah. Baik, malam Kak. Mau tanya, jadi saya melakukan iklan di FB Ads, namun tadi akun saya atau FB Ads saya tidak bisa dibuka karena memerlukan autentikasi dua faktor. Dan saya kurang tahu caranya gimana ya Kak. Soalnya sudah di otak-atik masih gagal, tapi iklannya masih jalan Kak. Nah, dari Meta Ads itu sendiri sekarang ini lebih mudah lagi teman-teman. Teman-teman kalau pakai HP Android maupun iOS, teman-teman bisa download untuk pengelolaan iklan itu ya di Play Store atau di App Store. Iklan Meta nama nama aplikasinya. Nah, di situ teman-teman bisa nyeting iklan dari HP. Termasuk kalau yang autentifikasi dua faktor ini, kalau Mbak kesulitan masuk, sebenarnya untuk menggantikan iklannya dari iklan Meta, aplikasi iklan Meta yang ada di HP itu bisa. Mengedit konten iklannya juga bisa, menyesuaikan budget juga bisa. Jadi untuk memantaunya lebih enak sekarang. Kalau teman-teman advertiser itu dia pakai HP aja ya, dia udah tahu oh kinerja iklan saya seperti apa. Cuma autentifikasi dua faktor itu nanti Mbak biasanya dikirimi SMS ataupun WhatsApp di nomor yang terdaftar di akun Mbak. Jadi nanti Mbak harus cek ke situ, nanti OTP-nya itu dimasukin baru bisa login. Jadi itu nggak masalah. Memang itu sistem untuk pengamanan akunnya Mbak dari Meta. Jadi nggak apa-apa. Nanti biasanya di situ dikirimin SMS lalu masukin ke situ. Itu ya. Selamat malam Mas Eko. Baik, selamat malam Teh Halimah. Ya, dulu saya pernah bekerja di sebuah butik. Di butik itu saya bagian marketingnya waktu itu, Ya, yang masih awam banget. Ketika dipasang di Facebook Ads itu, dia minta OTP apa? OTP ya, ya, kode one time kode password itu ya.
ya untuk masuk. Nah, setelah masuk itu berjalan sekitar 1 minggu, iklannya tetap berbayar. Mm-mm. Eh, akan tetapi si Facebook tersebut tidak bisa dibuka lagi gitu. Itu apakah ada kesalahan dari eh, Facebook kita sendiri atau dari FB Ad-nya itu? Apakah kalau seandainya tidak bisa dibuka itu bisa di apa namanya? Bisa diselesaikannya kemana gitu? Nah, Misalkan itu kan saya itu harus lihat dulu itu, Mbak. Nanti oh seperti apa keterangannya gitu. apakah pengaruh dari OTP itu, dari OTP itu sampai beberapa kali itu keluarnya OTP itu? Jadi Mbak itu lagi ngiklan gitu ya, terus dapat OTP gitu atau Iya, gimana? iya. Waktu itu kan masih awam banget, emang Hmm. masih awam sekarang pun. Cuman pas dibuka akunnya itu udah 1 minggu itu nggak bisa kebuka akunnya. Tapi passwordnya masih tetap yang itu. Keterangannya apa, Mbak? Terangannya nggak bisa dibuka gitu kan. Waduh, Tapi saya harus iklannya cek masih dulu tetap itu. gitu. Takutnya Iya, salah jawab ini kalau mau solving problemnya kalau belum tahu keterangannya seperti apa. Tapi kalau bisa kita jadi juga iklan sih selama karena ada karena kan tadi disampaikan iklannya sedang berjalan ya. iya berjalan Bisa kita jadi iklan kita itu dari melanggar peraturan dari Facebook atau Meta sehingga akun kita dibekukan. gitu. Jadi teman-teman akun iklan itu teman-teman kita bisa pakai banyak ID akun iklan ya. Kalau di bahasa teman-teman digital marketer itu ada istilahnya whitelist. Whitelist itu akun iklan. Jadi kalau iklan kita seumpama sebenarnya iklan kita itu jualan produk yang normal, cuma mungkin ada caption atau copywriting yang menurut Facebook kurang tepat atau video kita yang menurut Facebook melanggar aturan dia, bisa jadi iklan kita itu dihentikan dan akun kita dibekukan. Jadi kita nggak bisa masuk ke Ads Manager maupun Business Suite itu ya. Yang paling parah ya nggak bisa masuk ke Business Suite dan Ads Manager. Kalau hanya ID iklannya atau whitelistnya itu yang diblok, kita bisa bikin baru lagi. Bisa jadi ya karena dari iklan itu ada kesalahan Iya, dari banyak yang kemungkinan kita sih buat. Teh. Hmm. Harus ditelusuri dulu soalnya. Gitu Iya, Teh. Mas kasih Ada Mas. lagi Teh? Cukup? Itu untuk sekarang aturannya masih sama atau beda ya? Kalau dulu kan berbayarnya ada per bulan, per hari kayak gitu. Masih tetap Berbayar untuk apanya nih Teh? Yang per bulan per hari. kalau saya kan dia kalau FB Ad itu dia kalau dipasang di Facebook Ad itu iklannya itu jalan sendiri ya di pinggir-pinggir dari apa kalau di laptop itu iklan apa iklan kita itu muncul sendiri gitu kan senengnya Iya, ya. betul-betul. Nah, nah itu untuk bayarnya itu setiap tahun itu berubah apa tetap segitu yang Mas Eko tahu? Kalau budgetnya itu kan dia dipengaruhi juga oleh objektif atau tujuan kampanye kita ya. Nanti juga jangkauan yang ingin kita raih itu juga berpengaruh seperti lokasi, terus usia, terus peminatan. Semakin spesifik itu biasanya dia dana semua 30.000 nanti jangkauan dan prediksi. Jadi sekarang di dashboard Meta itu kita bisa seumpama chat gitu ya. Kita bisa diberi gambaran prediksi, oh nanti dengan budget 50 selama 7 hari itu kemungkinan yang chat kita berapa banyak. Nah, itu juga dipengaruhi oleh settingan dari lokasi, usia, gender, dan seterusnya. Nah, kita bisa top up dulu ya, top up saldo di akun iklan kita, ataupun kalau kita pakai jasa whitelist, kita juga top upnya ke akun whitelist kita top up saldo. Nah, dari situ nanti budgeting kita, pengaturan keuangan ada di kita. Jadi bukan bukan nanti
naik atau enggaknya teh, tapi kan kita bisa ngatur sendiri nih pengeluaran kita. Untuk Winnie sendiri dipasang iklan di Facebook Ad nggak, Mas Eko? Winit kita pasang seperti video yang tentang ajakan lomba itu kita pasang juga, tapi lebih ke arah brand awareness ya, karena Winit sendiri kan baru jalan belum lama ya. Jadi perlu orang-orang mengenal dulu Winit itu apa. Paling lebih ke arah situ sih. Oke, thank you. Baik, terima kasih Teh Halimah. Saya bacakan ini ada pertanyaan di chat dari Mas Yuda Erviana Furi. Malam Mas Eko, saya punya 2 IG, 2 FB, 1 fanpage. Wah, banyak juga. Di IG lama ada follower 2.500, di FB lama ada 5.000 pertemanan, di satu FB lama ada 200 follower. Sedangkan di IG dan FB yang baru belum banyak followernya. Mending saya optimalkan IG dan FB yang lama untuk diiklankan Meta Ads atau IG dan FB yang baru. Nah, kalau memang ini follower-followernya dan like-nya ini adalah akun asli, mending dimanfaatkan yang lama. Karena jadi saya pernah mengelola yang dia tuh bisnisnya pivot ya. Awalnya dia jualan elektronik, terus berubah jadi jualan fashion. Jadi kita rombak drastis itu akunnya. Akunnya kita ubah drastis, tapi followernya tetap ada. Jadi itu untuk portofolio orang yang berkunjung ke sana. Apakah kita boleh mentargetkan follower kita untuk dia biar bisa lihat iklan kita? Boleh. Tapi saya kira nanti konversinya juga tidak maksimal karena follower kita itu adalah yang memfollow produk awal yang kita jual. Awalnya kan toko elektronik tuh dia, jualan perangkat-perangkat elektronik, aksesoris handphone, lalu diubah menjadi toko fashion. Jadi kan ada perbedaan segmen dari followernya. Jadi saran saya mungkin bisa dipakai yang lama itu Mbak. Kalau memang akun pribadi mau diubah jadi merek usahanya juga nggak apa-apa. Justru sudah ada modal dari follower itu. Oke, silakan dari teman-teman yang lain. Mas Eko, saya pernah ikut di komunitas untuk memperbanyak apa namanya penggemar kayak gitu ya, ikutan Mm-mm. banyak dalam waktu 1 minggu kita udah dapat 1.000, tapi Mm-mm. kesini kesini merosot lagi gitu. Itu ya sebenarnya pengikut kita itu siapa tuh yang banyak itu dari mana gitu loh. Saya sampai kebingungan. Tapi Teteh udah nggak terlalu update. Enggak Maksudnya sekarang, yang bikin merosot tuh jarang update itu ya. iya sekarang mau udah Mm. ditutup akunnya soalnya menghilang gitu, pengikutnya menghilang semua gitu. Nah itu karena kurang update itu Teh ya. Memang harus sering diupdate kontennya supaya orang-orang yang follow kita itu juga tahu bahwa akun kita aktif dan dia dapat benefit dari following kita. Kan orang follow kita itu pasti dia pengen sesuatu ya. Entah ngelihat aktivitas sehari-hari kita, entah ngelihat konten-konten kita yang positif, konten-konten kita yang lucu, menarik, atau produk-produk yang kita jual yang dia tertarik untuk beli. Jadi memang pentingnya untuk selalu update berkala itu cara untuk jaga follower kita juga salah satunya itu. Mas, mau nanya Ya, Mas, nanya lagi. silakan. eh Pertama mau nanya kalau buat produk fashion kan kayak aku ya kain kain batik itu Ya. baiknya untuk baru itu boleh pakai WhatsApp aja atau Hmm. mending pakai Shopee yang lebih aman buat customer. Kalau Shopee kita ada pengaturan sendiri, Mas, namanya iklan cepas. Oh enggak Cepas. maksudnya jadi kita kita ngiklanin di Meta Ads nanti kliknya tuh ke Ya, Shopee gitu ke loh. Shopee, ya. Tapi itu materi tersendiri, Mas. Di Oh itu luar, enggak.
itu nggak pas ya kalau misalkan pakai Meta Ads gitu. Sebetulnya pas saja Mas, cuma di algoritma ini kan saya tadi pakainya untuk algoritma umum. Kalau kita Hmm. arahkan ke e-commerce, kita pakai algoritmanya nanti algoritma iklan CPAS, CPAS. Oh, Nah, oke. materi tersendiri sih bisa. Kan mungkin Masnya juga pernah scroll itu ya, tiba-tiba bersponsor kita klik ngarahnya ke Tokped atau ke Hmm. Shopee. Nah, bisa itu Oke, oke. setting Kalau seperti pakai itu. ini nggak pas gitu ya. Kalau pakai ini nggak works karena setupnya beda. Oh gitu. Oke, Ya, oke. Nah, kalau betul. misalkan aku pakai WA itu sebenarnya buat ini dari kacamatanya konsumen ya. Itu Ya, apakah mereka itu masih ngerasa aman karena barangnya itu kain gitu loh, bukan bukan hmm. bukan kelas, bukan apa gitu loh. Saya kira kadang-kadang justru customer tuh dia akan ada ikatan dengan kita lewat chat WA, Mas. Jadi ada Hmm. yang kami bantu untuk proses pengiklanannya, dia jualan pakaian ya. Customernya itu waktu chat WA dia minta VC, jadi dia lihat bahannya seperti apa kainnya, dia lihat jahitannya, terus akhirnya Hmm. check outnya di Di WA Shopee. itu. Iya, memang janjiannya untuk check out ya lewat WA ya kita closingnya. Cuma dia karena Hmm. mungkin mau pakai platform Shopee ya nggak apa-apa. Yang penting kan check out. Ya udah. Oke, oke. Terus ini Mas, kalau aku pakai FB Ads Manager, tapi ini ngiklaninnya ke Instagram aja, gitu bisa nggak Mas? Bisa, bisa Mas. Itu nanti di settingan placementnya. Bentar saya buka Hmm. tabelnya tadi. Oh, Masnya udah pernah ngiklan berarti ya? Belum pernah. Cuman kan Belum pernah. belum pernah. Cuma kan aku kan Hmm. baru nih. Jadi, Ya, walaupun aku pakai FB Ads Manager, tetap bisa ya, ngikelnya hanya ke salah satu platform aja gitu bisa ya? bisa, bisa. Kalau Mas mau simple ya pakai Buspos. Kan ketika kita posting feed itu biasanya ada tombol di bawah promosikan. Mm-mm. Pakai itu juga bisa, itu simple. Oh, kalau itu nggak harus kita masukin fanpage-nya. Enggak, langsung aja. Oh. Bahkan kita nggak punya fanpage juga nggak masalah. Karena kan itu hanya khusus untuk Instagram. Oh gitu. Oke, aku Hmm. coba itu dulu deh, Jeff. Itu dulu. Tapi minusnya di situ kita nggak bisa analisa. Kita nggak bisa belajar dari kesalahan. Karena dashboardnya kan terbatas. Hmm. Nanti di situ pun di Buspos itu kita bisa setup. Kita pengen apa nih? Brand awareness, nambah follower. Kayak campaign objektifnya mirip dengan Meta. Cuma ya lebih detailnya di Meta itu, Mas. Kalau buat Hmm. teman-teman yang nggak pengen ribet, pakai Buspos boleh. Tapi Oke, ada oke, oke. banyak juga yang boncos pakai Buspos. Udah keluarin iklan banyak, nggak ada closing, nggak ada follower nambah, engagementnya juga sepi. Hmm. Gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau kita pakai jasa pihak ketiga gimana, Mas? Buat yang awam. Kalau masnya pengen istilahnya bisnisnya kan udah jalan nih. Saya kan nggak tahu sejauh mana bisnis kain batiknya Mas itu berjalan ya. Hmm. Cuma memang udah jalan secara offline lama dan ada dana untuk itu, nggak apa-apa Mas. Cuma mungkin subscription-nya ya atau berlangganannya dengan jasa pihak ketiga tuh jangan langsung panjang. Dicoba dulu 1 bulan pertama atau 1 minggu pertama kalau ada trial programnya ya. Oke, Mas. Oke, Mas. Paham, paham, Pak. Iya. Takutnya udah kita berlangganan lama ternyata nggak puas kan Iya, double-double. Kalau pakai pihak ketiga kan kita keluar biaya iklan, budget iklan, kita juga keluar biaya jasa. betul sih, Mas. Oke, oke. Oke, Mas. Thank you, Mas. Makasih, Oke, makasih. sama-sama Mas Abraham. Buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merintis bisnis atau mereknya masih rintisan 1 2 tahun awal, mungkin kita lebih bisa menyesuaikan tentang bagaimana kita mengenal produk kita dulu, kelebihannya apa, terus perbedaannya dengan produk lain apa, tagline yang akan kita bawa apa, value-nya apa. Nah, itu nanti teman-teman juga bisa sambil searching nanti di YouTube itu bisnis model canvas ya. BMC itu untuk kita mengenal produk kita dulu. Ya, bagaimana orang mau beli produk kita kalau kita belum paham produk kita gitu. Kalau teman-teman ditanya kelebihan produknya apa, perbedaannya apa.
Kenapa saya harus beli? Nah, itu teman-teman harus bisa menjawab itu dulu sebelum mulai mengiklankan produk teman-teman. Nah, selamat malam Mas Eko. Saya seorang dropshipper dengan 5 toko online dan 5 fanpage. Wah, ini sudah banyak juga ya, 5 toko online dan 5 fanpage. Lama-kelamaan kok ya pusing sendiri, akhirnya malah nggak ke-handle. Nah, yang saya tanyakan di sini ini gimana caranya meramaikan kembali fanpage yang dulu pernah tak pakai jualan dan banyak closing di tengah maraknya si toko oren dan APK hitam dengan banyak penawarannya. Cara meramaikannya ya salah satunya dengan iklan tadi ya, Mbak Nur Khalifah, itu dengan iklan. Terus konten-kontennya nggak melulu tentang hard selling, Mbak ya. Maksudnya hard selling itu apa ya? Di konten yang dipost di fanpage itu nggak selalu, kalau jualan dropship kan banyak ya. Produknya yang dijual biasanya beragam. Jualan spray, jualan ring light dan lain-lain sebagainya, jangan langsung produknya melulu gitu. Mbak bisa bikin konten-konten edukasinya gitu. Cara milih ring light yang bagus atau cara pilih spray yang bahannya bagus, seperti itu bagian dari edukasi karena kadang-kadang follower kita jenuh kalau kita kasih hal-hal yang sifatnya jualan terus ya. Kalau teman-teman lihat semua di WhatsApp gitu aja ya, di status WhatsApp kalau isinya jualan aja kan kita juga males ya mau lihat statusnya teman kita ya. Paling nanti coba diberi variasi seperti itu, Mbak. Oke, semoga menjawab ya Mbak Nur Khalifah. Lalu pertanyaan dari Mas Fuad Hasim, Mas belajar landing page di mana? Dengan saya juga bisa, Mas. Nanti kita belajar landing page, bahkan banyak sekarang penyedia jasa-jasa hosting yang dia juga ada store builder maupun page buildernya yang kita bisa lebih gampang untuk bikin landing page gitu. Cuma kalau mau belajar step by stepnya, nanti ada kelas khusus atau course khusus untuk landing page. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Dulu itu ada jasa digital marketer co ID, Kak. Apakah sekarang masih ada, Kak, untuk Jasa pengiklanan? digital marketing, Mbak ya. Saya kira banyak ya jasa digital marketing, bahkan sekarang jasa-jasa untuk live, jasa-jasa untuk bikin konten feed itu banyak ya. Di era-era industri kreatif ini banyak jasa seperti itu. Jadi kita semua bayar berapa rupiah, 1 juta gitu. Nah, kita nanti dalam 1 bulan itu akan dapat feed berapa, dapat carousel berapa, dapat reels berapa. Terus bahkan ada yang dia nambahin jasa adalah customer service. Jadi dia live chat kalau ada yang DM di akun jualan kita. Ada yang seperti itu juga. Cuma mohon nanti teman-teman bisa lebih selektif memilihnya ya. Karena kadang-kadang jasa seperti itu tuh dia kadang-kadang kontennya itu template-nya itu dipakai di beberapa bisnis yang mirip meskipun kontennya sama. Dan nanti bisa lebih selektif lagi memilihnya. Tapi kalau teman-teman ada waktu buat belajar, mending kita belajar sendiri. Jadi kita bisa menganalisa, kita bisa belajar kekurangannya seperti apa. Kalau kita punya staff atau karyawan, nah kita bisa ngajarin dia tanpa harus bayar orang buat ngajarin. Jadi lebih hemat juga di situ. Ada lagi? Silakan dari teman-teman. Mungkin yang awam agak bingung ya, ini gimana nih mas materinya. Karena hari ini memang teori ya teman-teman, kita belajar teori aja. Buat teman-teman nanti yang mau pendalaman bisa, tapi di luar forum ini ya. Karena memang
Hari ini lebih ke kita bahas fundamental atau algoritma. Kita paham dulu meta ads itu apa, cara kerjanya seperti apa, fungsinya apa. Nah, itu kita belajar dasarnya dulu. Baik, kalau sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja ya malam hari ini. Sebelum closing, saya sampaikan untuk teman-teman, saya per Januari nanti ya, di awal Januari kita ada kelas untuk private meta ads ya. Nanti teman-teman belajar setup meta ads, lalu teman-teman juga akan belajar bagaimana bikin konten. Tadi yang tanya landing page, saya juga bisa nanti bantu untuk landing page, termasuk nanti teman-teman juga bagaimana pengelolaan untuk konten itu yang baik seperti apa, kita akan belajar di sana ya. Jadi A sampai Z lah untuk beriklan. Cuma ini saya buka private ya, terbatas untuk beberapa orang saja. Jadi dalam 1 bulan itu seperti bootcamp, orangnya terbatas dan nanti saya mentori ya. Jadi teman-teman saya kasih study case, teman-teman coba, ada video tutorial juga. Nah, teman-teman coba apa yang ada di video itu. Nanti seminggu sekali kita akan sharing seperti ini ya dengan teman-teman yang daftar. Jadi silakan nanti kalau teman-teman ada yang berminat bisa follow up ke saya ya. Kita belajar bareng tentang meta ads itu sendiri. Baik, saya kira cukup. Terima kasih untuk kesempatannya malam hari ini teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan semoga memberikan insight, memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman semua. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Oh, baik, ada yang tanya range harganya berapa? Terjangkau ya. Nanti saya update lagi ya. Masnya mungkin bisa ini ya, saya share aja kali nomor saya ya. 081 232 845 169. Oke. Ini nomor saya teman-teman, nanti kalau mau chat silakan chat ya yang berminat ya. Tapi terbatas ya. Saya mungkin 5 sampai 6 orang saja di setiap bulannya. Karena saya pengen teman-teman benar-benar belajar ya. Saya nggak mau jualan kelas terus teman-teman banyak tapi nggak tahu prakteknya seperti apa, hanya lihat video doang. Jadi saya pengen benar-benar coaching satu persatu. Jadi saya batasi mungkin sekitar 5 sampai 6 orang saja. Itu nomor saya sudah saya share. Silakan yang berminat nanti bisa di-save. Jadi sebenarnya meta ads itu nggak sulit. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar gitu. Saya mulainya dari spending atau pengeluaran yang kecil-kecil dulu sampai bisa spending di 2 digit. Itu juga prosesnya jatuh bangun, boncos dulu. Yang pasti di beriklan itu satu kepastian adalah pasti kita rugi. Pasti di awal-awal kita belajar itu kita akan rugi. Ngeluarin uang, iklan kok nggak ada hasilnya, iklan kok nggak ada hasilnya. Jadi yang pasti itu rugi. Masalah nanti kita closing, kita dapat hasil yang bagus, itu bonus. Jadi teman-teman harus memahaminya di awal seperti itu. Ketika kita mulai beriklan, pasti nanti yang pertama kita akan rugi dulu. Tapi dengan rugi itu kita belajar, kita upgrade skill lagi, kita ikut kelas, kita cari mentor. Nah, insya Allah nanti pelan-pelan kita akan ketemu pola formula yang tepat untuk kita beriklan. Baik, saya kira demikian ya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Feni. Oke, terima kasih Mas Eko atas waktu dan materinya yang sangat menarik dan bermanfaat untuk teman-teman PMI semua. Dan untuk teman-teman PMI semua, terima kasih yang sudah hadir, semangat dan berpartisipasi. Semoga ilmu yang telah disampaikan dengan baik dan jelas dalam forum ini tentu membawa berkah dan kebaikan dalam bisnis yang teman-teman jalankan maupun sedang rencanakan.
Untuk peserta terbaik dalam forum ini dapat hadiah dari admin Winit Space adalah Mas Abraham. Silakan chat admin Winit Space ya, Mas. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih. malam teman-teman semua.